Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kali ini saya sedang berada di Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Bung Windy. Beliau adalah seorang pembudidaya ikan moli atau ikan balon. Bagaimana cara budidaya ikan moli atau ikan balon, kemudian cara pemberian pakannya bagaimana, kemudian cara pemeliharanya agar ikan moli atau ikan balon ini tetap berkembang biak banyak dan tidak terkena penyakit. Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, ikan moli atau ikan balon ini dibudidaya atau diternak oleh Bung Windy sudah hampir 3 tahun. Bung Windy ini menernak ikan moli atau ikan balon, dan selain ikan ini dibudidaya, Bung Windy ini juga menjual ikan hasil budidaya tersebut. Jadi ikan moli atau ikan balon ini dijual baik itu pada tengkulak ataupun pada eceran. Dan saya akan bertanya pada Bung Windy, sudah berapa tahun ini Bung Windy budidaya ikan moli atau ikan balon ini? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun budidaya ini. Untuk jenis tempatnya apakah harus seperti ini? Apa bisa lebih luas lagi? Ya lebih luas juga, kita populasinya juga lebih banyak. Kalau segini ukuran 1x2 cukup indukan 200 ekor saja, karena biar tidak terlalu rapat, karena ikan ini juga butuh space untuk beranak ya. Ini itu ngumpet, jadi jangan terlalu rapat lah, biar saat beranak itu tidak terganggu sama ikan lain. Ini pengambilan anakan juga. Oh, ini anakan untuk ikan jenis apa kalau yang ini? Yang ini di sini jenis moli, cuman tercampur juga ada jenis plati, cuman plati kohaku. Tapi lebih dominan ikan moli ya yang di sini ya. Kalau ikan moli kalau di Kabupaten Brebes disebut dengan ikan apa ini? Biasanya bahasa umumnya itu ikan balon ya. Ikan balon atau ya balon, ikan balon lah. Nah, di sini ada 3 jenis ikan balon. Kayak apa? Boleh dilihatkan? Dibedakan menurut warna ya, dibedakan menurut warna. Ini ada balon yang marble, ini contoh balon marble ini. Ini balon marble seperti ini coraknya. Iya. Ini balon marble, jenis balon marble. Lebih tutul-tutul ya, ada warna Iya. hitam dan putih. Ya, warna dasar putih, kemudian ada corak kehitaman tidak beraturan seperti marble, warna marble. Kemudian ada balon oranye. Kalau yang oranye kayak apa? Ini balon oranye. Ini bentuknya juga sama sih ya, cuman yang namanya berbeda itu karena warnanya itu berbeda juga. Dia menyesuaikan warna. Yang ketiga ini balon yang hitam. Ini balon hitam. Ini hitam legam, warnanya cenderung hitam legam. Ya beda tuh mas, ini kan kalau cana itu kan jenis ikan predator.
ikan-ikan seperti itu harus dipijahkan, harus dijodohkan dulu, karena kalau tidak dijodohkan nanti biasanya antara pejantan dan indukan berkelahi satu sama lain. Jadi kalau ini kan ikan koloni jenisnya, biasanya di alam liar itu hidupnya menggerombol, tapi kalau sana kan terpisah sendiri-sendiri, jadi penguasa wilayah. Jadi kalaupun diadaptasi untuk diternak juga harus dipisah-pisah sana. Kalau ini kan dicampur lagi sesuai habitat di alam liar. Ya makin banyak pakan makin cepat perkembangannya, semakin besar. Cuman ya untuk idealnya 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore saja sudah cukup. Karena di kolam ini juga tersedia pakan alami, contohnya lumut. Lumut juga ujungnya itu dimakan sama ikan ya. Dan kolam ikan balon ini lebih cenderung terbuka ya, tidak perlu dikasih sama ganggang, karena ikan balon ini tidak serakus ikan, tidak kanibal seperti ikan plati. Kalau plati itu anakannya dimakan lagi, tapi kalau ini enggak. Untuk penyortiran juga lebih mudah, anakan lebih mudah diambil banding dengan ikan plati, karena ikan plati anakannya cenderung ngumpet. Nah ini pengambilan itu sekali reok lah ya, itu bisa puluhan. Tapi kalau ikan plati itu cenderung lebih sedikit, satuan. Ya berapa meter persegi itu tergantung kita mau kasih pejantan sama indukannya berapa ekor. Kalau ini kan kolam ini kan sekitar 1 kali 2 meter ya. Ini untuk indukan populasinya kurang lebih 200 ekor cukup. Kalau kolam ini, kalau ikan balon ini lebih baik maksimal 20 cm saja ya, karena ikan balon ini butuh suhu air yang ideal. Artinya lebih terbuka, lebih butuh kehangatan. Semakin airnya hangat, anakannya juga cepat lah ya, cepat berkembang biak. Beda dengan plati. Kalau plati itu airnya harus agak dingin. Ya ikan ini ya kebal seperti di alam liar ya, nggak masalah. Cuman kalau terlalu banyak air hujan, kita kuras separoh, kita buang separoh, kita tambahkan air baru, karena biasanya air hujan itu tingkat keasamannya itu tinggi, jadi kurang bagus untuk kolam, untuk ikan. Pakan paling baik itu sebenarnya pakan alami, contohnya cacing sutra, jentik nyamuk, cacing darah, kutu air, itu paling bagus. Cuman karena untuk mendapatkannya di alam itu agak susah, untuk khususnya di wilayah sini ya, itu agak susah. Kalaupun beli ada, itu mahal. Per liter bisa sampai 30.000, 35.000, sedangkan 1 liter itu kebutuhannya hanya untuk sekitar 3 hari habis. Jadi sebagai pakan penggantinya kita menggunakan pelet merek PF 500. Ya pakan alternatif lain, karena ibaratnya itu pakan yang lain beli seperti tasut, cadar, dan kuta air itu kita harus beli. Kita mengambil dari alam juga ada, contohnya ini nih, ini
Ini yuyu atau kepiting sawah ya. Kita tadinya ambil terus kita tumbuk lah ya, sampai remuk. Nanti kita kasih makan ke molinya. Jadi pakan alami itu pasti lebih baik untuk apa namanya, betina. Untuk perkembangan telur juga bagus, perkembangan telur betina. Cuman kan karena mahal, kita cari-cari penggantinya. Contohnya yang ngambil dari alam yang gampang di sini tuh yuyu. Ya kita nggak tentu ya, karena kita tidak mengkhususkan untuk menangkap. Kalaupun ada, kita baru ambil dan kita tumbuk, langsung kita kasihkan. Kita nggak mengkhususkan berapa kali sehari atau berapa minggu sekali. Pokoknya kalau ada, pas kebetulan ada, kita ambil. Semakin bermacam-macam pakan, sebenarnya ikannya juga semakin sehat sih. Kita prinsipnya di situ saja. Cuman karena pakan kasut ya, kadang kita beri kasut, tapi nggak tentu juga. Di kolam juga ada sinar matahari, ada lumut. Jadi sinar matahari itu ibaratnya pengurai, dan sisa-sisanya juga dimakan lumut. Terus di sini juga ada hewan lainnya. Sebenarnya kalau kebanyakan juga nggak bagus, makanya kita sering ambil juga, yaitu keong. Keong itu pembersih ya. Kalau kebanyakannya emang nggak bagus. Ada keong juga ya? Ini ada keong. Berarti keong juga harus diambil setiap penyotiran. Iya. Cuman ya nggak mengganggu sih sebenarnya. Cuman kan kalau kebanyakan itu baru kita ambil. Ini kan sebagai pembersih kolam juga bisa. Ini sekali ambil itu banyak. Seminggu kalau moli ini hampir setiap hari, karena anakannya juga lebih banyak sih. Untuk ukuran XL ya bisa menghasilkan kurang lebih 30 ekor anakan, bisa sampai 50 ekor. Sedangkan ini ada sekitar 200 indukan ya, 200 pasang. Jadi hampir setiap hari itu ada kita pengambilan 200-300 ekor, paling sedikit ya 50 ekor kita ambil. Jadi kenapa kita harus memisahkan? Satu, kalau kita campur dengan indukan, yang pasti saat kita memberi makan, anakan yang kecil itu atau burayaknya itu kalah dengan indukan, airnya nanti nggak besar-besar. Makanya kita harus dipisah biar cepat besar, jadi pakan itu merata, yang kecil juga ikut makan. Untuk harga eceran dengan size XL ya, ini pejantan XL contohnya ini biar gendut juga ini pejantan, karena pejantan itu dorsal atasnya itu lebih panjang. Sebenarnya kalau sekilas itu hampir sama, cuman kalau di akuarium nanti kita kelihatan antara pejantan dan betina. Karena jantan itu cenderung kalau dilihat dari atas lebih pipih. Memang kalau dari samping itu sama saja, cuman kalau dari samping itu biasanya sirip atasnya itu lebih panjang dan sirip analnya juga lebih panjang. Membedakannya cuman itu ya. Untuk size XL seperti ini ya 5.000 untuk eceran, kecuali kalau partaian ya lain, per 100 atau per 200 lain lagi.
sirip atasnya lebih ya, kalau di sini memang tidak terlampau kelihatan, nanti kalau di akuarium nanti kelihatan ya. Kalau dilihat dari atas itu lebih ramping, berarti pejantan. Kalau apa belakangnya itu membesar, itu pasti betina. Demikian video kali ini, yaitu budidaya ikan moli atau ikan gabus yang dibudidaya oleh Bung Windy yang beralamat di Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Jika sahabat Niko Multimedia ingin belajar atau ingin membeli ikan balon atau ikan moli, bisa datang langsung yang beralamat di Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.